Ibu MI ini kalau nggak salah dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Kementerian Sosial. Juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin, karena itu ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah ini yang juga perlu kami sampaikan, sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Saya kira kalau kita kemarin membaca rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, itu yang saya baca bahwasanya belum terdaftar di sana. Yang kami ketahui dari awal itu penggalangan dana ini atas nama pribadi. Bahkan kami duga dari uang yang disimpan di rekening itu sempat juga dipindahkan ke rekening yang lain lagi secara pribadi. Setelah itu baru masuk ke yayasan yang kemudian hingga saat ini yang kami ketahui, mudah-mudahan kami tidak salah, bahwa belum memiliki izin dari Kementerian Sosial. Karena itulah yang kami dengar Ibu MI ini kalau nggak salah dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Kementerian Sosial. Karena memang di Kementerian Sosial sendiri ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh dulu, baru kemudian izin itu keluar. Karena diduga dikhawatirkan jangan sampai dari donasi ini, ya kita nggak tahu, ya kita nggak menuduh siapapun. Tapi bisa saja kemudian dari donasi seperti ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah baru. Ya misalnya ya mungkin untuk ya membeli barang haram misalnya, ataukah ya membiayai sebuah gerakan-gerakan yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Karena itulah kemudian kenapa Kementerian Sosial hadir untuk itu. Dan untuk poin yang ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Teman-teman boleh silakan tanya ke Kementerian Sosial bahwa sudah seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti yang kami ketahui sesuai dengan regulasi yang ada, kami tidak mengada-ada, kami tidak mengarang bahwa itu wajib harus ada izin terlebih dahulu baru dilakukan penggalangan donasi itu. Bang, ini kan tujuannya sama-sama untuk gala ya Bang. Kenapa sih Betul. semuanya harus ke ranah hukum? Kenapa tidak dibicarakan secara kekeluargaan Bang? Nah, itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum, sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik. Dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal
itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau. Sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depan.